Berikan kemuliaan yang paling indah buat Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai yang hebat, yang ajaib, darah yang luar biasa, menyucikan, menguduskan, menyembuhkan. Mari saya mengajak umat Tuhan naikkan syukur kita, naikkan penyembahan kita. Tuhan Yesus baik, sangat baik. Hadiratmu Tuhan Yesus, Roh Kudus penuhi setiap kami. Penuhi kami dengan hadiratmu Tuhan. Biar setiap yang lemah Tuhan Yesus kuatkan, mereka yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan di dalam nama-Mu. Mereka yang berbeban berat Tuhan Yesus beri kelangkapan. Tuhan Yesus, bahkan yang sedang tersesat Tuhan tuntun dengan hikmat-Mu, berikan terobosan-Mu Bapa. Sebab Tuhan, darah yang mahal, darah domba yang sudah dicurahkan atas kayu salib sudah menarik kami keluar dari segala kegelapan dan membawa kami masuk dalam kerajaan terang, menyucikan, menguduskan. Hari ini Tuhan, sebelum kami menerima roti dan cawan anggur lambang tubuh dan darah-Mu, menyatakan kuasa darah dan hadirat-Mu di tengah-tengah kami, sehingga pembebasan, pemulihan, kelepasan terjadi. Sampaikan hati-Mu Roh Kudus, urapi hamba-Mu, bebaskan dari apa yang tidak hamba-Mu sadari Tuhan. Bila apa yang disampaikan adalah apa yang Roh Kudus sudah nyatakan hari-hari dalam kehidupan hamba-Mu, untuk disampaikan sebagai pesan Engkau bagi umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus, ambil alih semuanya. Mari yang siap diberkati katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Shalom, puji Tuhan. Sukacita boleh kembali beribadah di tengah umat Tuhan di tempat ini. Salam dari jemaat Tuhan di kota Tasikmalaya. Sebelum kita memulai, saya mohon maaf dan dimaafkan. Saya benar tidak ingat ini adalah Kamis pertama sehingga saya tidak memakai baju warna putih. Ya, bisa dimaafkan. Puji Tuhan. Baik, saya akan menyampaikan apa yang Roh Kudus taruh dan ajarkan hari-hari ini, dan itu mengingatkan bagi setiap kita. Perhatikan baik-baik. Janji Tuhan bagi kita memasuki musim yang baru, pertolongannya dahsyat. Janji Tuhan dalam hidupmu memasuki musim yang baru, berkatnya ganda. Yang sepakat katakan amin. Janji Tuhan di musim yang baru bagi kehidupanmu, tuntunannya ajaib. Amin. Tapi dengar, peperangan rohaninya dahsyat hari-hari ini. Oleh karena itu pesan bagi kita, mari kita aktifasikan otoritas yang sudah Tuhan beri. Hari ini saya akan berbicara bagaimana supaya jemaat Tuhan di tempat ini sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus, bukan orang-orang biasa, bukan hanya beribadah seperti agama-agama biasa, tetapi Anda menjadi putra-putri dalam kerajaan Allah dan Anda punya otoritas yang luar biasa. Pesannya memasuki musim yang baru. Kalau Anda ingin mengalami berkat yang tadi, tuntunan yang tadi, dan penyertaan Tuhan yang dahsyat, mari praktek. Kita praktekkan otoritas yang Tuhan beri. Jangan diam dan jangan menyerah, jangan putus asa. Anda harus berdiri teguh dan gunakan senjata Tuhan dan praktekkan kuasa itu. Yang mengerti katakan amin. Nah, saya akan berbicara. Nah, Roh Kudus taruh dalam hati saya beberapa hari ini tentang the power of worship. Jadi ketika Anda menyembah, ketika Anda menyanyi, ketika Anda memuji, Tuhan ingatkan, sampaikan kepada umatku, waktu Anda nyanyi, waktu Anda nyembahku, kata Tuhan, di situ aku bekerja, di situ kuasanya dahsyat. Mari kita lihat ayatnya. Mazmur pasal ke-22 ayat ke-4. Mazmur pasal ke-22 ayatnya yang keempat. Mazmur 22 ayat keempat. Kita akan baca bersama-sama. Padahal
engkaulah, ya maaf, 3 ayat ketiga berarti. 3, 2, 1. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kata bersemayam artinya Tuhan bergerak. Kata bersemayam artinya bisa diartikan Tuhan akan membuat berperkara. Kata bersemayam bahkan sebuah terjemahan dikatakan engkau akan melihat Tuhan yang hidup, yang bekerja. Justru ketika Anda memuji menyembah Tuhan, suka nggak suka, setuju nggak setuju, bahwa secara bagaimanapun secara teologi mungkin diteliti saudara, tetapi dari sejak zaman dulu ketika Yosafat memuji menyembah Tuhan, Tuhan yang harusnya Yosafat yang namanya dijarah, tapi waktu Yosafat bersama umat Israel memuji menyembah Tuhan, maka sebaliknya Tuhan membalikkan keadaan, Yosafat yang menjarah. Apa yang terjadi ketika Daud memuji menyembah Tuhan? Roh Allah bekerja, Saul dibebaskan. Apa yang terjadi ketika Paulus dan Silas memuji dan menyembah Tuhan? Pintu-pintu penjara dirobohkan. Dan saya sampaikan hari, selama saya melayani, saya melihat bagaimana Tuhan, perkenanan Tuhan nyata. Di saat kita gak berdaya, di saat kita putus pengharapan, di saat rasanya tidak mungkin bagi manusia, tapi di saat itulah kita nyembah Tuhan. Saya melihat perkenanan Tuhan itu turun. Yang setuju katakan amin. Di saat kita mungkin rasanya mana mungkin, tapi waktu kita memuji, nyanyi, nyembah Tuhan, waktu itu apa yang terjadi? Pengaturan Tuhan yang ajaib terjadi, bahkan mujizat terjadi. Oleh karena itu, jangan Anda main-main waktu memuji menyembah. Hari jangan diam. Hari ini jangan Anda banyak namanya putus asa apapun. Sebab Roh Kudus tahu dalam hati saya ada banyak orang di tempat ini, ada sedang menghadapi benteng-benteng yang tebal. Ada yang sedang ada di tengah jalan buntu. Ada yang sedang mengalami membutuhkan terobosan. Sekali lagi kuasa Allah akan bekerja, kuasa darahnya akan dinyatakan ketika Anda memuji dan worship menyembah Dia. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Bahkan dari Alkitab bahasa Jepang, saudara, dikatakan engkaulah yang kudus yang bersemayam. Itu artinya Tuhan mengambil kursi yang besar, ditaruhnya di tengah badai hidup kita, dan Dia duduk seperti ini, tanda kutip, seolah-olah siapa yang berani melawan anak-anak. Itu orang Jepang. Alkitabnya bersemayam artinya di atas kursi yang besar. Dia menjaga kita. Saudara, dulu ya, ketika saya PDKT, pendekatan kepada yang sekarang istri saya, ya, Nana, waktu pendekatan, saudara, tiba-tiba mau masuk ke rumahnya itu halaman di ujung sana, papanya lagi duduk begini, saudara, ya, kubisnya tebal, dan Nana di sebelah. Saya nggak berani masuk, saudara, nggak berani gegabah mendekati anaknya waktu itu bapaknya. Nah sekarang apalagi Tuhan, ketika Anda memuji menyembah Tuhan, Tuhan menaruh kursi besar dan memberikan proteksi bagi setiap saudara. Tidak ada yang berani menjamah mendekati. Saya percaya kalau Anda membutuhkan perkenanan, membutuhkan mujizat, membutuhkan terobosan, aktifasikan. Tuhan sudah memberikan otoritas. Aktifasikan dengan cara worship, menyembah Dia, nyanyi, muji Dia. Saya sampaikan, saya berjumpa dengan satu orang hamba Tuhan. Dia bersaksi suatu kali anaknya mati karena terjatuh dari lantai 2. Ketika itu dia bawa ke ruang operasi dan dokter katakan angkat tangan setengah-setengah. Mohon maaf, waktu itu belum mati, saudara, tapi setengah mati dan setengah hidup, 50% hidup, 50% bakal mati. Tetapi sebelum dioperasi dia harus di CT scan karena itu jatuh, saudara, jadi hancur dalamnya. Dan waktu di ruang CT scan dia katakan, saya berdua dengan anak saya. Para dokter dan suster ada di balik komputer. Jadi antara ruang komputer dengan ruang CT scan itu hanya ada satu mic, ada satu alat yang dipasang kepada anak saya. Usia kurang lebih saat itu sekitar mungkin antara 10 tahun ke bawah, saya lupa lagi. Dan tiba-tiba Pak Henry dia mau begitu,
itu semua alat jantungnya spread, yang biasa ada tensi itu nol semua. Dan saya tanya, maksud Bapak anak Bapak mati? Dia dengan nangis katakan, iya Pak, anak saya mati. Tapi yang luar biasa, satu Roh Kudus suruh saya nyanyi. Perhatikan, suruh saya nyanyi. Orang tua yang hadir di saat menghadapi situasi anak yang sudah mati, sudah gak bisa apa-apa, gak ada yang bisa dikerjakan, gak ada yang namanya secara natural itu bisa hidup lagi. Tetapi Roh Kudus masih memberikan kesempatan, dan dia suruh, Roh Kudus suruh saya nyanyi. Dan Pak Henry tahu saya nyanyi apa? Semua baik. Ayo nyanyi. Semua apa yang telah kau perbuat dalam hidupku. Angkat tanganmu. Mungkin kau sedang bergumul hari ini. Kau sedang menghadapi kematian demi kematian, kemustahilan demi kemustahilan. Mari sembah Dia. Sembah dikatakan semua baik. Ingat Tuhan Yesus, Dia sanggup. Tuhan sangat baik, Dia telah membaik. Oh haleluya. Saya percaya ketika Anda nyanyi nyembah Tuhan saat ini juga, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, ada yang lemah Tuhan kuatkan, ada yang putus asa Tuhan beri pengharapan. Katakan semua baik, sudah aman, kau jadikan hidupku berani. Saya tanya Bapak nyanyi berapa lama? Saya lupa Pak Henry. Cuma saya lihat ketika lihat monitor itu flat, saya sudah fokus. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dan tiba-tiba itu jalan Pak, hampir 4 kali mati jalan lagi, mati jalan lagi. Dan akhir dokter ambil dan dioperasi. Dan saat itu dia katakan, dia panggil anaknya, ini anak saya. Saya tumpang tangan. Wow, ada fotonya, foto anak itu, dia sudah dioperasi. Berikutnya, dan dia dibelah, ini perut saudara dia dibelah, limpahnya hancur, dan Tuhan bekerja. Asisten dokter yang ada saat itu adalah satu-satunya ahli bedah cangkok limpa. Dia waktu dibuka, tindakan detikan dia langsung ambil, dan mohon maaf ini yang bagian yang dibuangnya. Next berikutnya. Nah saudara, ini bagian yang hancur diambil. Bagi manusia sudah tidak ada cara, tapi Alkitab selalu mencatat dari generasi ke generasi, ketika anak-anaknya menyembah Tuhan, selalu ada sesuatu terjadi. Setuju nggak? Setuju sama nggak sama? Nggak bisa dilihat, dihitung, dipelajari secara teologis. Tapi Alkitab mencatat, aku yang akan bekerja, aku yang akan berperkara, aku yang membuat mujizat, aku yang akan memberikan kemenangan ketika menyembah Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu, saya mengajak saudara, setiap ibadah, waktu nyanyi nyembah, bahkan ketika di rumah banyak nyanyi nyembah, ingat penyembahan, sebab Yohanes pasal 4 ayat 23 dikatakan, Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Lihat, dalam roh, jadi bukan tampak luarnya. Jadi belum tentu tampak luar Anda angkat tangan, tampak luar Anda nyanyi, tampak luar Anda menangis, belum tentu. Karena penyembahan ukurannya dalam roh. Yang mengerti katakan amin. Jadi apa yang masuk di dalam roh ini? Ini ketika Anda menjadikan Yesus pusat hidupmu. Itu saudara, pusat hidupmu. Ketika Anda menjadikan Yesus pusat perhatian, ketika Anda menjadikan Yesus pusat pembicaraan, ketika Anda menjadikan Yesus pusat passion gairahmu, ketika Engkau menjadikan Yesus
pengharapan, bahkan pusat pembicaraan pemberitaan. Saat itulah worship, penyembahan. Jadi waktu Anda di tempat ini beribadah, ketika Anda di luar beribadah, mengangkat tangan menyanyi, ingat belum tentu sebuah worship. Karena menyembah Bapa itu dalam roh, bukan luar, tapi dalam. Yang setuju katakan amin. Jadi jadikan Yesus pusat. Mengapa orang itu disuruh nyanyi? Karena saudara, yang dihadapi adalah kemustahilan kematian. Yaitu dia nyanyi semua baik. Mungkin air mata mengalir, tapi dia diarahkan pusatkan Yesus. Tentang kuasanya, tentang kasihnya, tentang darahnya, tentang kebaikan. Dan waktu Anda lakukan itu saudara, kuasanya bekerja. Ini pesan sederhana, tetapi ingat saudara, Anda yang membutuhkan pertolongan hari ini, Anda yang membutuhkan mujizat dan pembalikan keadaan, Anda yang membutuhkan pintu-pintu terbuka. Sederhana saya katakan, mungkin Anda sudah coba berbagai teori sederhana saat ini. Ayo kembali, ada the power of worship. Ketika anak-anak memuji menyembah Tuhan, jadi di mana? Waktu Anda naik motor, waktu Anda setir, waktu Anda masak, jadikan Yesus pusat. Bukan masalah, bukan penyakitnya, bukan orang yang sudah melukai, bukan yang namanya keadaan menakutkan, tapi Yesus. Siapa yang mau angkat tangannya? Semua. Yuk kita praktek. Mungkin kau sedang khawatir saat ini, kau sedang takut, kau sedang menghadapi banyak masalah, terlalu banyak masalah. Katakan dia baik, rancangannya baik, kuasanya dahsyat. Katakan semua. Percaya, jika Anda menjadikan Yesus pusat hidupmu, engkau anak-anaknya, kuasanya bekerja, menyembuhkanmu, menyegarkanmu. Sekali lagi katakan semua baik. Yes. Oh, haleluya. Oh, dahsyat. Oh, luar biasa. Yes, Lord. Amin. Haleluya. Anda ingin lihat terobosan di rumah tangga, di pekerjaan pelayanan, sembah Tuhan. Ajak libatkan para suami, bawa istri, nyanyi. Dan waktu Anda nyanyi, ini pesan Roh Kudus. Mungkin selama ini Anda sudah ribuan kali nyanyi, tapi hari Tuhan ingatkan, berat saudara, pergumulan ke depan, enggak ada yang sanggup. Palu digoncang, semua digoncang, enggak ada yang sanggup. Tapi kuasanya bekerja, pengurapannya turun, pelipatkan dan terjadi sesuatu yang ilahi. Justru ketika di tengah nggak bisa apa-apa, kita nyembah. Biarkan Yesus pusat hidup kita. Tepuk tangan yang paling meriah. Tapi apa worship itu? Menyembah itu apa? Menyembah adalah ketika Anda resting in Jesus. Ketika Anda istirahat, relax dalam Yesus. Ketika Anda tenang karena Yesus. Ketika Anda yang rasanya kumuh pikiran, bergelut badai hati, tapi Anda tiba-tiba karena Yesus, aku tenang, aku berserah, aku mempercayakan. Itulah worship. Karena waktu Anda resting in God, maka the power of God, Holy Spirit, mengubah yang powerless menjadi powerful. Orang-orang yang tidak percaya menjadi powerful. Bahkan ketika Anda rest in Jesus, saat itu perkenanan Tuhan turun dan pengaturan Tuhan terjadi. Tuhan yang akan mengatur saudara. Yang setuju katakan amin. Jadi ketika Anda di tempat ini nyanyi tapi Anda masih khawatir, itu belum penyembahan. Penyembahan adalah ketika Anda udah melepaskan di kaki Tuhan. Aku percaya, aku berserah. Tuhan Bang, aku gak ngerti, tapi aku mau tenang saja. Aku tenang. Thank you Lord. Saya digerakkan saudara. Mungkin sekitar 3 minggu lalu saya berangkat ke Jepang. Jadi memang sudah mungkin setahun yang lalu ada satu keluarga pengerja di kota Tasikmalaya yang membawa kami
Satu keluarga, saya istri kedua anak berangkat ke Jepang selama 12 hari. Tetapi saat itu saya katakan, saya tidak bisa 12 hari. Setelah saya meminta restu dan menanyakan kepada pemimpin rohani dan wakil-wakil gembala di Tasikmalaya, mereka sepakat setuju, mengatakan pergi. Akhirnya saya katakan, saya nggak mau 12 hari, saya mau beberapa hari. Pokoknya dari Senin sampai Sabtu. Sabtu saya sudah sampai di Tasikmalaya. Kenapa? Saya nggak bisa meninggalkan hari itu. Itu waktu untuk saya melayani Tuhan. Dan pas minggu itu perjamuan kudus di Tasikmalaya. Tapi Bapak akan sampai, Bapak nanti ke Jepang gak akan dapat apa-apa kalau hanya 6 hari. Tidak apa-apa. Tujuan saya bukan Jepangnya, saya penting bersama dan menikmati waktu untuk bersama-sama. Jadi saya harus pulang hari Sabtu. Akhirnya disetting, oke, gak apa-apa kalau jadi keluarga Pak terpisah, gak, keluarga saya pulang. Pokoknya kalian pergi kemana? 12 hari, di tengah jalan saya pulang. Di situ saya pulang. Pokoknya saya harus ada sampai di Tasikmalaya. Apa yang terjadi, saudara? Ketika kami berangkat, tapi saya percaya ada banyak orang mendoakan, orang tua rohani mendoakan dengan setia. Sehingga harusnya saya mulai dari Osaka. Tetapi tak kenapa dirubah turun dari Tokyo. Nah saat itu, saudara dengar, Jepang mengalami taifun yang namanya terbesar 25 tahun. Kalau 30 meter per detik angin, itu bisa orang tuh terbawa, terpelanting. Kalau 45 meter per detik, itu mobil berguling-guling. Nah kemarin kejadian di Jepang 57 meter per detik. Jadi barang itu dalam hitungan detik, bus terpental 57 meter. Bus, saudara, itu kontainer terguling. Dan itu terjadi di Osaka. Saya turun dari Tokyo. Saya tidak berjumpa dengan pusat badainya, tapi dampak efeknya. Tapi ada satu hal, saya bersyukur Tuhan melindungi. Tapi saya merasakan bagaimana dahsyatnya badai angin itu. Tidur saudara, tiba-tiba itu namanya kami terjebak. Semua lalu lintas berhenti. Saya berempat sedang ada pergi, saudara. Saya terjebak dan ada di MRT, saudara. Itu pertama saya pergi ke Jepang, begitu ribetnya MRT, saya nggak bisa. Tapi kedua anak saya remaja, mereka yang ngatur. Tiba-tiba semua berhenti, ribuan orang Jepang duduk di jalan, dan tiba-tiba ada suara sembunyi. Dan saya turun ke bawah, cari basement, cari kamar mandi untuk membuat sembunyi, karena takut ada barang-barang terpelanting, karena itu sudah mendekat ke Tokyo, saudara. Jam 10 malam saat itu, waduh, saya tiba jam berapa, saudara? Tapi Tuhan baik, kasih penghiburan. Lagi saya gimana? Akhirnya oke lah, kita nginep di MRT, beli barang di Alfamart-nya di Indonesia. Kita penting sama-sama, kita berdoa. Ya, tapi yang terjadi, saudara, tiba-tiba, woi, MRT jalan lagi. Jadi kami segera naik, saudara. Sampai di rumah jam 1:30 malam. Ya ada penghiburan sedikit. Tiba-tiba jam ketika saya di tengah, di bawah tanah, ini mau kemana? Saya lagi bingung. Anak saya, saudara, tiba-tiba, Papa tenang, biar saya ngurus. Saya udah gak bisa lihat itu jalur-jalur kecil. Ada WhatsApp masuk, ya. Ada telepon, ternyata dari Indonesia, saudara. Itu Ing telepon. Kok, di mana kok? Saya bilang, wih, orang Indonesia, di Jepang. Iya, di mana di sana? Ternyata Pak David telepon. Wah, saya disegarkan kembali. Tapi malam itu, saudara, itu angin suaranya. Itu rumah goyang, saudara. Sama angin rumah goyang. Benar-benar orang di tengah badai itu, saudara. Apalagi badai hidup. Ada rasa gentar, ada bawa anak, bawa istri. Tapi yang lebih membuat kacau perjalanan, begitu hari Jumat, saudara, Osaka nggak bisa lagi terbang. Pesawat kami ada di Osaka, dan keluarga yang membawa kami berkata, aduh maaf Pak, saya sudah atur. Ternyata Osaka itu terendam bandara. Jalan menuju bandara terhantam oleh yang namanya tanker, sehingga tidak bisa terbang. Akhirnya saya harus pulang. Besok saya pelayanan. Pokoknya saya kembali ke Tokyo. Waktu itu posisi di Osaka. Saya harus pulang. Besok saya harus pelayanan hari Minggunya. Apa yang terjadi, saudara? Untuk kembali ke Tokyo harus ada penambahan tiket. 1 orang 8 juta, 3 orang
4 orang 32 juta, plus Shinkansen 2 kali 4, 8 juta, 40 juta, saudara. Saya pikir uang dari mana? Anak saya mau masuk kuliah, mungkin saudara. Saya, Tuhan, ini kenapa bisa seperti ini? Gak enak, saya ini bocai kalau saya minta yang ngajaknya untuk gantikan saudara ke sana. Saya sedih, saya nangis. Waktu hati saya hancur. Tuhan, saya meninggalkan jemaat, ampuni saya, Tuhan, ampuni saya. Saya harus pulang. Jadi saya katakan, Papa tenang. Saya panik waktu itu, jujur saya harus ngomong, saya panik. Saya marah dengan hati saya. Kenapa ini terjadi? Besok perjamuan kudus. Akhirnya mau naik Air Asia-nya nggak ada juga di Tokyo, saudara. Ada lewat Manila, Philippine Airlines. Itu juga mahal. Isi saya ngomong, udah, Papa besok pulang sendiri aja. Biar saya tinggal di Osaka. Saya nggak tega meninggalkan Osaka, itu lagi pasca bencana. Itu pohon, saudara, patah. Saya baru lihat tiang listrik, saudara, patah. Itu tiang beton patah, saudara. Dahsyatnya angin. Saya nggak tega tinggal. Gempa masih sering suka terjadi. Tiba-tiba ada satu hal. Apa yang terjadi di tengah kekumuhan seperti itu? Hati saya nangis. Tuhan, saya mau pulang. Karena besok saya harus melayani. Saya harus berkhotbah. Perjamuan kudus. Ampuni saya, Tuhan. Keluarga saya pun mengetahui itu, kami duduk diam sama-sama. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong apa, saudara? Hambaku, kenapa kamu nangis? Kamu terlalu cinta dengan pelayanan. Kamu terlalu melekat dengan jemaat. Kalau aku ingin kamu ada di sini, mau apa? Saudara, percaya nggak percaya? Tiba-tiba saya terkaget. Saya kontak langsung ke Tasikmalaya. Saya ceritakan posisinya. Saya bersyukur tiba-tiba waktu gembala saya ngomong begini, Pak Henry, kalau Bapak nggak percayakan sama kami orang Tasik, kan bos ada 9 para pejabat gereja, ada 2 wakil hamba Tuhan. Kami kapan bisanya Pak orang Tasik? Di situ saya kaget, hati saya lepas. Tapi nggak sampai selepas, saya pun nggak pulang. Tuhan, apa maksud Tuhan? Tuhan tuh nggak ngomong apa-apa, saudara. Tuhan nggak ngomong apa. Apa maksud Tuhan saya ada di sini? Saya nggak melayani. Saya berdoa, saya ngomong. Tiba-tiba Tuhan suruh ngomong, saya nyanyi, saudara. Saya nyanyi. Saya bersyukur. Tuhan terus bekerja segala sesuatu dalam kebaikan. Di Kyoto ada sungai. Saya ngomong, saya nggak mau kemana-mana, tinggalkan saya. Saya duduk sendiri sore-sore di sungai sejam lebih. Disitulah saya menatap wajah Tuhan. Disitulah saya katakan, Tuhan, aku menyerah. Aku percaya kalau aku di sini, Tuhan yang atur. Kalau berdasarkan logika, apa baiknya saudara? Pelayanan ditinggalkan, perjamuan ditinggalkan, badai yang ada, semua perjalanan kacau, nggak bisa pulang ke Indonesia. Tapi Roh Kudus membantu saya untuk memandang wajah Yesus. Yesus, aku percaya.
banyak saya ngajar ayat-ayat firman. Apa yang harus dilakukan ke depan, ke depan, ke depan. Di sungai. Di sungai. Saya sendiri, tempat yang baru, gak ngerti, tinggalkan mereka gak tahu kemana. Saya sendirian di situ. Saya baca Alkitab. Di situ. Saya lepas. Saya tenang. Worship. Ketika kita menyerah, aku tenang, aku berserah, aku percaya. Hari Minggu saudara, hujan, Osaka pasca badai, cari gereja susah. Kami 2 keluarga, 10 orang kurang lebih. Pokoknya kita harus ke gereja. Saya bilang, gereja yang mana? Gak tahu, cari di Google. Kami naik taksi saudara, 3 taksi, cari pokoknya. Ibadah jam 10, ada gereja A, B, C, D. Pokoknya cari yang memungkinkan. Dicari, dikejar kemana-kemana. Kami 10:30 sampai di satu gereja, sebuah gedung perkantoran. Tapi saya nggak ngerti itu gereja apa dan gimana. Pokoknya saya mau ibadah, mau menyenangkan Tuhan. Saya ngajar kepada jemaat yang ikut ibadah. Saat kayak gini, kita berjuang untuk nyanyi, untuk ibadah, hujan-hujanan. Jadi saudara baju basah, nggak bawa apa-apa saudara. Masuk 10:30, itu malu saudara, malu. Si pendeta ini telat saudara, karena kenapa? Cari gereja susah. Udah gitu di mana cari? Untung memang ini ada Pak Google, ini luar biasa saudara. Pak Google ini luar biasa. Mau gang kecil di Tasikmalaya yang nggak saya tahu, bisa tahu nih orang Amerika saudara. Mau di Jepang cari apa? Bisa. Jadi kami cari terus sampai ke apa ini gereja apa? Bukan, saya nggak ngerti. Waktu kami masuk, kami duduk di tengah. Itu 10:30 waktu udah mau khotbah. Pendetanya, pastornya pakai jas duduk di depan. Kami masuk dulu di tengah, udah hujan-hujanan. Aduh bersyukur, saya bisa ibadah. Tapi ada nyanyi kesaksian. Setelah itu pastornya biasa kan. Pendeta punya budaya, ketika mau khotbah selalu pergi ke belakang kencing, saudara ya. Ternyata Indonesia Jepang sama. Itu pendetanya kencing dulu ke belakang. Waktu kencing, dia lihat kami orang Indonesia. Ini pendeta gereja memang banyak orang Indonesia, tapi ada orang Jepang-Jepangnya, sehingga diterjemahkan bahasa Jepang. Dia salamin saya satu persatu. Waktu nyalamin saya, ada anak muda yang ikut. Memang anak muda ini dari kemarin ngotot. Dia berdoa, saya ingin lihat Pak Gembala saya jadi berkat di Jepang. Saya ngomong, caranya kita nggak cari-cari pelayanan. Kalau Tuhan suruh, selalu ada cara. Sampai saya pergi, dia doa ngotot, saya percaya, tapi nggak jadi. Sehingga dia sedih, saya harus kembali hari Sabtu dari Osaka ke Jepang. Tapi karena badai, dia senangnya, berarti masih bisa agak sedikit lama. Cuma saudara, waktu dia, si pendeta nyalamin saya, ini anak muda ngomong apa? Pastor, ini pendeta saya, Pak Henry Suteja. Dalam hati saya, lu ngapain lagi kenalin kita? Apa gunanya? Malu dong, udah tahu terlambat. Itu pendetanya maju ke depan khotbah. Tiba-tiba tepuk pundak saya, saudara. Dia katakan, Pak, boleh ke depan. Waktu saya duduk ke depan, tiba-tiba itu istrinya melotot, saudara. Ini suami ngajak orang aneh, orang asing pertama kali datang ke depan, ngapain? Dalam hati saya lihat, bukan ngajak saya. Suaminya ngomong lagi, Pak, ibunya ke depan juga. Jadi kami berempat di depan. Setelah itu dia ngomong gini, Pak, saya rasakan Roh Kudus suruh Bapak khotbah hari ini. Waduh, saya ngomong nggak mau khotbah, iPad nggak dibawa, saudara semua nggak dibawa. Dalam hati saya, ini pendeta model apa? Saya nggak akan pernah dalam hidup saya. Kalau ada pendeta dan yang teman baru pertama kali, wow, itu saudara. Kecuali kalau Paniko terkenal, Pak Gilbert terkenal, mungkin saudara. Tapi siapa? Saya nggak kenal. Siapa? Gimana? Kok saya gereja yang lain bilang? Tapi ini kok tiba-tiba saya baru memperkenalkan, Pak, saya dari GPI. Saya harusnya hari juga ada di Tasikmalaya, tapi karena badai. Tiba-tiba dia maju ke depan, dia ngomong, Bapak Ibu buka hati saja, tenang ya. Saya rasa ini Tuhan yang atur, katanya. Silakan Pak, khotbah ke depan. Saya itu antara setengah percaya, setengah enggak. Ya, saya lihat orang Tasik udah pada nangis, saudara. Apalagi anak muda. Tuhan, aku lihat bener kan.
Itu pendeta yang kuat di Jepang. Saya mau tanya, saya pastor, saya sampai mungut, arigatou gozaimasu. Ada orang ngasih mimbar, arigatou gozaimasu. Pak, saya berapa lama? Sampai setengah 12, 40 menit. Tiba-tiba Kudus berbicara, tak. Tuhan Yesus katakan, pertobatan, pemulihan, kau mau dipulihkan, bertobat Tuhan ini. Tak. Setengah 12 kurang 5, saya lihat tiba-tiba dia lari ke belakang. Dia naik kursi, jam di gereja itu diturunkan, disembunyikan dari ke depan. Unlimited, Pak. Saya nggak tahu udah gereja apa ini. Ini karismatik atau apa? Jadi saya terus berjaga-jaga ngomong Roh Kudus. Saya harus ngapain? Tiba-tiba itu lari lagi ke depan, ambil nafas, altar call. Waduh, saudara, ini suruh altar call. Udah deh, salah. Roh Kudus ambil alih. Udah ini mungkin pertama kali dan terakhir kali saya ada di sana. Mungkin gak akan kenal lagi. Tapi yang jelas saya mau apa yang Roh Kudus mau saya ngomong. Bapak gini. Ada yang begini. Sekarang Tuhan mau pulihkan, mau maju ke depan. Saya kira ini mungkin jemaat saudara. Ada jemaat yang malu-malu, jemaat yang kaku, mata yang kosong seperti apa. Tapi waktu altar itu kami sangat kaget. Mereka lari ke depan, mereka tersungkur, ampuni saya Tuhan. Saya nangis. Lihat ini, pendetanya nangis. Kami semua nangis. Setelah selesai pendetanya ngomong, Pak Edi tahu, itu suami istri itu baru kehilangan anaknya. Bapak tahu suami yang hitam di belakang itu baru ditinggal istri sama anaknya kabur pergi. Orang-orang yang hancur di situ. Tiba-tiba setelah itu dia ngomong kesaksian. Bapak Ibu, pastor yang ngomong gini terakhir. Kenapa saya berikan kepada pendeta yang baru saya tahu hari ini, baru saya lihat hari ini? Karena tadi pagi jam 5 pagi ada WhatsApp masuk ke handphone saya dari seseorang namanya Henry apa. Jadi ada nama Henry yang lain, ini bukan saya. Dan dalam benak saya ini hamba Tuhan atau saya kenal di mana saya lupa. Dan orang itu menanyakan alamat gereja jam ibadah. Jadi saya dalam hati saya dari pagi sudah doa. Rasanya apa ada tamu nggak hari ini? Ada orang nggak hari ini? Ada tamu nggak hari ini? Jadi Tuhan sudah persiapkan dulu lewat WhatsApp itu. Padahal orang yang nggak datang, nggak tahu siapa lagi saudara Henry mana. Dan yang luar biasa, anak muda dari Tasikmalaya dia ngomong anak muda itu dengan antusias, dengan iman, dia memperkenalkan pendetanya. Ini Pak Henry Suteja. Jadi saat itu benar-benar saya didorong dan saya yakin ini bagian Bapak yang khotbah saudara. Dan saat itu saya lepas. Tuhan baik, Tuhan mengatur, Tuhan membalikan keadaan. Di saat kita mulai katakan aku nyanyi katakan sama-sama the power of worship. Tenanglah jiwa, tenanglah hati. Jadikan Yesus pusat hidup. Serahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, yang dikatakan sekali lagi, biar Tuhan menyembuhkan. Bukan hanya itu, Dia bisa mengatur langkah-langkahmu. Dia bisa men-set ulang setiap jalan hidupmu. Yang mungkin selama ini rasanya seperti tidak baik, tapi Tuhan akan turun bekerja. Ketika umatnya menyembah, apakah worship, resting, ketika Anda resting in Jesus, dalam Yesus Anda bersama. Tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Masih ada waktu ya Pak. Jam 7:10. Oke, saya teruskan. Apakah worship saudara? Saudara, ketika ini hari-hari ini Tuhan ingatkan the power of worship. Jadi perhatikan kata nyaring. Katakan sama-sama dengan saya nyaring. 3, 2, 1, nyaring. Dalam Alkitab
Nanti saudara klik, ada kata nyaring berkali-kali. Contohnya, kalau nanti Anda lihat dalam Yosua 6 ayat ke-5, ketika orang Israel diperhadapkan dengan tembok Yeriko yang tebal yang gak bisa dirubuhkan, apa perintah Tuhan? Bernyanyilah, bermasmurlah dengan nyaring. Dan waktu mereka dengan nyaring bernyanyi, bermasmur dengan suara yang keras, tembok itu runtuh. Nah saudara, apa yang terjadi lagi? Di dalam 2 Tawari pasal 5 ayat 13, ketika Salomo mentabiskan bait Tuhan, dan waktu mereka bernyanyi dengan nyaring bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, awan kemuliaan turun saudara. Demikian pula dalam 2 Tawari pasal 20 saudara, ayat 19, ketika orang Israel dan seluruh umat Lewi, tua dan muda bersatu hati bernyanyi dengan nyaring. Sekali kata nyaring, apa yang terjadi? Tuhan membuat penghadangan terhadap musuh-musuh mereka. Tuhan membalikkan keadaan. Selalu saudara. Dan demikian pula di dalam Lukas perjanjian baru, pasal pertama ayat 42. Lukas pasal pertama ayat 42. Ketika Elisabet berjumpa dengan Maria, dan di dalamnya ada bayi Yesus, maka Elisabet dipenuhi Roh Kudus, berjumpa dengan Roh Allah. Maka ada sesuatu yang membuat dia berteriak dengan nyaring. Dikatakan diberkatilah. Dan bukan itu saja, ternyata di dalam kitab perjanjian baru, bahwa kitab terakhir, kitab Wahyu, adalah kitab yang paling banyak mengatakan 20 kali kata nyaring. Di sorga segala kebaikannya, segala firmannya, segala kebenarannya tentang anak domba Allah, tentang segala tahta Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan dengan nyaring saudara. Apa yang saya sampaikan? Karena ketika Anda dengan nyaring katakan dia baik, darahnya luar biasa, itu Anda sedang merilis, melepaskan the power of faith, iman saudara. Dan sesuatu terjadi. Saya katakan saudara begini, penyembahan, ada satu sisi penyembahan kita bisa diam, kita bisa berserah. Tapi jangan lupa, penyembahan juga bisa berbicara ketika ada dengan nyaring saudara. Dan ini mungkin saudara ya, ketika ibadah seperti ini, jadi jangan begini saudara. Mohon maaf ya, lalajo, jaim, malu-malu, kurang mata kerhesek teboga duit, naon nyanyi, segala nyeri karasa, nyeri huntu, nyeri bisul, kok mau nyeri hati, naon dengan nyeri, salah saudara. Saya harus ngomong ngasih tahu, selalu dari generasi ke generasi, zaman ke zaman, perjanjian baru, perintahnya nanti surat saya nyaring. Jadi waktu sesuatu dengan nyaring kita mendeklarasikan lewat pujian penyembahan, dilepaskan, dia baik, darahnya menyucikanku, haleluya. Jadi kami melatih. Setiap saya bilang, saya melatih generasi Tasikmalaya di Menara Doa, saya ngomong, kalian banyak masuk Menara Doa, ini tempat untuk berlatih. Kenapa? Nah, kalian boleh lakukan, asal jangan lagi naik motor sendirian di lampu stopan, Anda nyaring-nyaring nanti saudara, wah itu repot saudara. Tapi mungkin waktu di mobil, waktu Anda bisa lakukan di kamar mandi, katakan saudara, Tuhan baik, aku dipulihkan, aku disembuhkan. Tahun ini saya dibebaskan karena darah Tuhan Yesus. Yesus yang mulia rela jadi kutuk supaya aku yang terkutuk sudah dimuliakan oleh darahnya. Dan saya bebas, iblis kau kalah, sekarang saya sembuh. Haleluya saudara. Amin. Percaya nggak percaya, ada lihat Alkitab mencatat berkali. Saudara tahu, ketika gereja kami di Tasikmalaya minus 500 juta rupiah, tidak ada uang, minus 500 juta rupiah dalam sekarang 1 tahun. Roh Kudus waktu itu nggak menyuruh saya untuk lapor kepada pemimpin saya, tapi Tuhan suruh ngomong apa? Kamu nyanyi. Dan waktu ada minus 500 juta rupiah, saya sedang membangun sekolah. Dan waktu itu selama setiap 2 minggu saya ditagih oleh pemborong ratusan juta rupiah. Sampai ketika itu orang-orang di dekat saya, panitia nggak berani buka tagihan. Dan waktu saya katakan, bagian kamu keuangan buka, coba lihat berapa. Nggak mau Pak Henry, Bapak aja yang buka. Waktu itu buka ratusan juta, uang sudah nggak ada, uang kredit sudah minus. Apa yang terjadi? Tuhan suruh ngomong apa? Nyanyi, bermasmur, bersorak, nyaring, dia baik, luar biasa. Saya ngomong sama orang-orang kita, tenang, jangan takut.
jemaat nggak tahu saudara, tapi tim yang tahu. Saya nggak pernah lupa satu tim berkata, Pak, pemborong nggak bisa dibayar dengan bapak nyanyi, tapi butuh uang. Ngerti saya juga, tapi tidak bukan duit. Bayar kunau. Tapi Tuhan kita kaya. Saya suruh ngomong, setiap saya jalan, setiap saya ke kantor, setiap saya nyanyi nyembah, dan selalu saya ngomong, I don't worry about money. Saya nggak khawatir tentang uang, because I have a bank in heaven. Saya punya bank di surga. Itu selalu saya ngomong, kayak orang gila saudara. Saya punya bank di surga. Itu ngomong kayak orang gila. Benar gila kan, tapi orang dunia saudara. Tetapi coba lihat, Yosafat nyari ngomong, dia baik, dia dahsyat. Dia mau dijarah jadi menjarah. Ketika tembok Yeriko tebal, mereka kayak orang gila saudara. Tapi itu the power of faith, the power of worship, supaya nyata bukan karena kita, tapi karena tangan Tuhan. Dia Tuhan Allah yang bersemayam di atas puji-pujian ketika umatnya menyanyi bersorak-sorai. Haleluya. Dan karena itu sudah lakukan itu. Amin. Lakukan. Amin. Pilih, itu pilihan. Saya akan akhiri saudara. Kita harus bersatuan. Semua itu nggak bisa dipaksa. Nggak bisa Anda menunggu Tuhan tunggu mujizat baru saya mau nyembah, mau saya bersorak. Nggak bisa. Itu pilihan hidup saudara. Anda pilih hari ini, aktivasikan. Anda akan melihat bagaimana hidupmu dan Tuhan dimuliakan, hidupmu dipulihkan. Saya akan akhiri saudara. Mama mertua saya ketika dari mengandung istri saya, saudara, sejak dulu dia penjual batu permata berlian, sampai terus berpuluhan tahun sampai dia sukses di akhir hidup, di akhir hari-hari terakhir sudah dia pensiun. Batu permatanya banyak, siga kacang Garut, siga kacang kolong, loba pisan. Papa mertua almarhum juga senangnya batu permata. Disimpan semua kekayaannya itu dalam sebuah kantong, ditaruh di safety box di BCA. Kejadian tahun sekitar 2000 atau 2001 saya lupa. Apa yang terjadi? Tiba-tiba saudara, ada keluarga menikah, dia ambil semuanya, simpan di rumah. Dan sore hari itu ada 5 pemuda berpakaian seperti mahasiswa. Dia masuk ke rumah, ya, dan saat itu dia langsung masuk kamar. 2 adik istri saya yang masih muda, wanita, baru diikat. Mereka semua diikat. Mereka buka lemari, dan seketika diambil itu kantong, dan mereka pergi. Dalam hitungan detik semua habis. Tidak ada tersisa satu mata atau biji pun, kecuali yang ada di telinga istri saya. Untung dia menikah dengan saya. Tapi yang membuat saya khawatir, kami masuk ke sana, posisinya semua porak-poranda, rumah itu dikepung massa, dan perampok sudah pergi. Yang saya khawatirkan, mama di usia sudah single parent, tantangan banyak, drop habis semua. Tapi yang tidak pernah saya lupakan, apa yang dia lakukan, dia nyanyi, dia bersyukur, nyanyi. Dia berkati perampok itu saudara, biar jadi berkat. Nanti berkatnya anak cucu mama yang menikmati. Dia nyanyi. Itu yang saya pelajari sampai detik hari ini, usia 79 tahun masih ketua humas. Saudara, kelebihannya dia yang saya pelajari, tukang nyanyi. Setiap saya ngomong, Ma, ya bantu doa ya Ma, gereja sedang begini. Oh ya, dia ngomong apa? Jangan kamu khawatir. Dinyanyiin saya. Jadi saya nyanyi berdua, menantu dengan mertua di telepon. Burung di udara dia pelihara, hahaha, dia nyanyi. Jangan, saya happy, tukang nyanyi saudara. Ya, ketika saya ada di Jepang, dia telepon juga. Ya, nyanyi saudara. Amin. Tuhan menetapkan langkah, jangan khawatir pun. Sebab mengapa? Tuhan pasti punya rencana yang indah. Dia tertawa juga, saya ikut ketawa. Amin. Kenapa? Ini orang nyanyi.
Dari dulu saudara sih udah sakit, tapi sekarang masih bisa kunjungan jemaat, kerjanya nyanyi puji Tuhan. Saya tanya, memang mama gak khawatir? Cek mama lebih khawatir segala pihak. Budak ayahnya nuncang kawin segala rupa, kadang-kadang sorangan, kemarin pernah reksruk sorangan usaha, tapi nyanyi we ke ayat tempat di Tasik, putih-putih, saudara saya telepon, mama nggak apa-apa, nggak apa-apa, mama lagi apa? Kok belum tidur? Lagi nyanyi. Wow, puji Tuhan. Ternyata nyanyi itu pilihan saudara, tapi senjata buat kita. Saya akan akhiri. Anda mau memilih, mau balik, ngomel, pusing, stres, yang lain, susah, atau Anda mau milih mengampuni, hati beres, tangan bersih, karena orang yang bisa suka hadirat Tuhan untuk hati bersih, tangan bersih, dan nyanyi sama Tuhan, bersyukur. Itu pilihan. Kalau Anda memilih itu, saya percaya puasa akan bekerja, Anda akan dipulihkan, surat akan dibangkitkan. Tepuk tangan yang paling meriah. Pesannya sederhana yang mengingatkan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Saat aku masuk, amin, amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, membawa masuk hadirat Tuhan. Pujian sembahmu berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakanku menghampirimu, mari pejamkan matamu, semua berdoa, semua menyembah Tuhan. Kita akan masuk menerima roti dan cawan anggur lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan segala-galanya, yang memberikan hidupnya, darahnya, untuk menembus setiap kita, mengampuni kita. Hari ini yang masih kurang sungguh-sungguh, kadang-kadang masih bermain dengan dosa, atau ada dosa yang disembunyikan. Ayo, saya beri kesempatan saudara berdoa di hadapan Tuhan, minta ampun, minta ampun. Semua berdoa. Kita tidak layak menerima darahnya, sungguh maha tulus, maha mulia, tapi kita berdosa dilayakkan, diampuni. Kalau hari ini ada yang menyimpan dendam, marah, suruh mengampuni. Ayo kita kasih Yesus, relakan, lepaskan pengampunan. Saya beri kesempatan, terima dengan benar roti dan cawan anggur tubuh dan darah Yesus, supaya berkat Tuhan turun. Saya bertobat, sungguh-sungguh. Sekarang siapa yang ingin dipulihkan? Mungkin kau sedang terikat oleh sakit penyakit, kutuk, kelemahan, kematian, kegagalan. Kau mungkin terkena kemandulan rohani, jasmani, dan
yang ini pulihkan. Angkat kedua tanganmu, saya akan berdoa bagi saudara. Oh Rabasyakta, karena namamu Bapa, lihat tangan-tangan terangkat. Kami percaya di dalam nama Yesus. Kami percaya akan kuasa darahmu. Segala ikatan dosa, ikatan sakit penyakit, ikatan kutuk kematian, kekalahan, kemiskinan, oh segala kuasa kegelapan, dalam nama Tuhan Yesus, darah Tuhan, kami patahkan kuasa dan segala pengaruhnya. Mana-mana singgah sudah dilepaskan, kami patahkan dan sekali katakan terlepas setiap belenggu, terlepas setiap ikatan. Kami dijadikan ciptaan baru, kami diampuni. Terima kasih Tuhan. Layakan hamba-hamba yang akan membagikan dengan sawanan, kuduskan kami siap menerimanya dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Hamba-hamba Tuhan akan memberikan roti dan sawan anggur itu. Aku masuk ke hadirat-Mu. Amin. Amin. Apa yang kita lakukan adalah yang Tuhan Yesus perintahkan. Perintah Tuhan, perbuatlah ini untuk mengingat segala pengorbanan Tuhan sampai aku datang kedua kali. Renungkan kasih-Nya, renungkan perbuatan pengorbanan aku. Dia lahir sempurna untuk membebaskan, mengampuni, meluruskan, memulihkan kau dari dosa, dari kematian kegantian, memberikan penghidupan, serta kau jadi aku. Kasih Tuhan bagimu Allah yang mulia, oleh kuasa darah-Mu dapat tebus dosa-Ku. Tuhan Yesus, ketulusanmu melingkup Tuhan. Inilah yang kami upayakan, segala tenaga, energi, hidup, nafas kami, membawa jiwa-jiwa kepada kesempurnaan Kristus. Kami disambutkan, kami dibaharui, kami disucikan. Sudah beribadah dengan sawan anggur mulai bangkit berdiri. Oleh Tuhan melayani, semua sudah melayani. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosa-Ku. Keputusanmu melindungi. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu melalui pemulihan hidupku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Dalam nama Yesus.
angkat dengan hormat di tangan kanan kita cawan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang diceraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya di peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Terima dengan iman. Mari naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Semua terlibat dengan bersyukur. Katakan dengan bersuara, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Mari angkat kedua tanganmu. Tuhan mengurapimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kau akan menerima kuasa, Roh Kudus turun ke atasmu. Kau akan jadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ujung-ujung bumi. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kuasa Roh Kudus, penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Terima kasih, kelepasan, kemenangan, kesembuhan, mukjizat, pertumbuhan, kekudusan, keselamatan meteraikan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi